Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, dan masih di podcast Lukman Effendi. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai di hari ini masih diberikan banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pembahasan tentang mandi masih kita lanjutkan ya. Jadi salah satu yang sering juga ditanyakan orang, sesungguhnya kita itu mandi berapa kali sih gitu ya. Jadi ini tentu saja pertanyaan yang kadang-kadang bagi anak kecil terutama yang untuk bisa mandi kadang-kadang harus kita ingatkan terus, hei mandi gitu ya. Nah, bagaimana sesungguhnya batasan mandi itu ya, dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi Islam ya. Selalu saya mencoba untuk mengkonfirmasi dua hal ini ya. Tentu berharap ya, karena segala perilaku itu kalau didahului dengan satu keyakinan tentu akan sangat berbeda ya. Keyakinan secara keimanan dan keyakinan secara pengetahuan atau secara ilmu pengetahuan, secara logika, secara akal. Nah, kalau dua-duanya terpenuhi tentu saja kemungkinan kita untuk mau melakukan itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih gampang gitu ya. Jadi memang masih banyak kontroversi ya, setelah saya coba banyak literatur tentang berapa kali kita mandi, ternyata tidak tegas batasannya. Jadi apakah 1 kali, apakah 2 kali, apakah bahkan 2 hari sekali atau seminggu sekali gitu ya. Dari berbagai tren kebersihan diri ya, mandi tetap menjadi cara terbaik untuk merawat kebersihan tentu saja ya. Ada yang mandi sekali dalam sehari, 2 kali sehari, atau beberapa hari sekali ya. Nah, kita itu termasuk yang bagaimana? Kalau kita merujuk pada kebiasaan di masyarakat kita, tentu yang paling umum adalah anjurannya adalah 2 kali ya. Ini secara kebiasaan yang sudah ada di kita. Nah, hanya saja apakah 2 kali ini tepat ya, apakah kurang, apakah berlebih gitu ya. Jadi memang tidak mandi beberapa hari terdengar jorok memang ya, akan tetapi bagaimana efeknya terhadap kesehatan, terutama kesehatan kulit ya. Dokter kulit dari Riverchase Dermatologi di Miami, Amerika Serikat ya, Anis Gonzalez MD, memperingatkan resiko untuk mereka yang jarang mandi. Menurut Ani, tidak mandi membuat kotoran dan keringat menumpuk. Dengan kata lain, tidak mandi dapat menimbulkan bau badan, menimbulkan jerawat, dan penumpukan sel kulit mati ya, infeksi jamur, dan juga rambut menjadi berminyak. Jarang mandi juga dapat meningkatkan kemungkinan sakit ya. Tapi tunggu dulu ya, melewatkan jam mandi pun sebenarnya tidak masalah kalau dilakukan sesekali ya. Lagi pula terlalu bersih dan sering mandi layaknya clean freak dan germafobi juga tidak baik ya untuk kesehatan secara keseluruhan. Tetaplah berpegang pada prinsip bahwa apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi intinya kurang mandi tidak baik, terlalu berlebihan mandi juga tidak baik.
Nah, inilah yang kemudian menjadi dilema ya. Namun yang tetap menjadi dilema adalah frekuensi dari mandi itu sendiri ya. Semua orang memiliki frekuensi mandi yang berbeda dan tidak bisa dipukul rata ya. Jadi dalam menentukan berapa kali kita harus mandi itu yang paling penting menurut dokter Ani tadi ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang paling penting ya. Dan menurut dia yang harus dipertimbangkan berapa kita itu mau mandi adalah depend activity ya. Jadi tergantung pada aktivitas. Menurut Ani, tingkat aktivitas ini menentukan frekuensi mandi. Jika aktivitas yang kamu lakukan memicu banyak keringat setiap hari, maka pastinya kamu harus mandi setiap hari juga. Selain bersih, kamu juga merasa lebih segar. Jika kamu sering berkeringat dan tidak mandi, ada risiko terkena dermatitis neglecta, yaitu kondisi kulit dengan bercak coklat hasil akumulasi kotoran minyak dan sel kulit mati jadi meningkat ya. Selain itu juga kamu juga dapat terkena impetigo ya, infeksi bakteri pada kulit yang menyebabkan luka kemerahan ya. Jadi yang pertama kita itu mau sering atau frekuensi mandi kita itu akan tergantung pada aktivitas kita. Jadi kalau kita aktivitasnya selalu di ruangannya ber-AC ya, dan tidak keringat yang keluar sedikit, itu ya tentu saja kita tidak perlu terlalu sering mandi ya. Sehingga memang nanti antar negara itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita mandi 2 kali ya, kita di negara tropis itu memang sangat mudah kita berkeringat ya. Kemudian yang kedua adalah tergantung pada keringat dan bau badan ya, karena setiap individu kadang-kadang unik ya. Beberapa orang itu menghasilkan keringat lebih banyak dari orang lain, meski mereka tak terlibat dalam aktivitas fisik yang berat. Oleh karena itu, kuantitas keringatmu juga menentukan frekuensi mandi. Jadi bagi mereka yang mudah berkeringat, tentu saja akan lebih baik kalau kita lebih sering mandinya ya. Pakar mikrobiologi dari New Grossman School of Medicine ya, Philip Tirno PhD, mengatakan kalau beberapa orang tidak berkeringat banyak. Kalau begitu mereka tidak perlu mandi terlalu sering. Kasarnya, semakin tubuhmu bau karena keringat, maka semakin banyak frekuensi mandi yang diperlukan. Jadi bukan semakin banyak parfum yang diperlukan ya. Jadi hari-hari ini kan kadang-kadang banyak orang nggak usah mandi, cukup parfum aja, semprot ya. Bahkan kadang efeknya bisa, kalau parfum itu tidak cocok ke kulit kita ya, itu bisa menimbulkan iritasi dan makanya akibatnya menjadi lebih panjang ya. Banyak orang tidak menggunakan deodoran sehingga mereka cenderung mengeluarkan bau tak sedap setelah beberapa hari. Jadi lebih baik mandi dengan frekuensi tertentu. Jadi lebih baik mandi daripada kita mengandalkan pada parfum, mengandalkan pada deodoran. Kemudian mandi juga ditentukan oleh jenis kulit ya. Jadi jenis kulit itu juga menentukan frekuensi mandi ya. Kalau kulitmu berminyak dan rentan berjerawat, maka mandi setiap hari amat disarankan ya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang mungkin mudah sekali berjerawat ya karena kulitnya berminyak, ya perbanyaklah mandi gitu ya. Namun jika kulitmu kering, maka lebih baik mandi dibatasi agar minyak kulit atau sebum tidak semakin menipis ya. Kulit kering yang sering dimandikan dapat mengalami iritasi lapisan kulit luar sehingga kulit semakin kering dan berubah kemerahan. Pasien dengan kondisi kulit seperti eksim atau psoriasis juga bisa mengalami iritasi jika mandi berlebihan. Oleh karena itu, dokter kulit biasanya merekomendasikan pasien dengan kondisi kulit tersebut untuk membatasi frekuensi mandi atau menggunakan air dingin atau hangat untuk mencegah risiko iritasi pada kulit. Dan yang keempat ya, kalau menurut Ani ya,
sorry, tapi namanya saya baca lagi ya. Ya Ani ya, lengkapnya itu adalah Ani Gonzalez MD ya, pakar dermatologi dari Miami ya, Amerika Serikat ya. Jadi faktor yang keempat ya, tergantung pada musim ya. Jadi tidak jarang orang-orang menyesuaikan frekuensi mandi itu dengan musim ya. Mungkin kamu sering mendengar kalau mereka yang tinggal di lingkungan dingin hingga bersalju tentu akan lebih jarang mandi ya. Ini karena kondisi kulit yang lebih kering, sehingga mandi terlalu sering dapat menyebabkan iritasi. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tropis ya, termasuk di negara kita yang beriklim sangat panas. Kelembaban dan suhu panas dapat membuat produksi keringat lebih banyak dan berisiko bau badan. Oleh karena itu disarankan untuk mandi lebih sering ya. Lebih lanjut juga ketika mandi pun kita mestinya juga fokuslah pada bagian-bagian ini ya, bukan cuma frekuensi tetapi kualitas mandi pun harus diperhatikan. Toh percuma sering mandi kalau tidak dilakukan dengan benar ya. Jadi fokuslah pada bagian-bagian tubuh yang membutuhkan perhatian ekstra saat mandi. Nah, di mana itu yang perlu perhatian ekstra itu ada beberapa ya, di jari-jari, di selangkangan ya, rambut ya, kemudian juga dada atau payudara ya, dan di bagian pantat atau bokong ya. Jadi kesimpulannya ya, bahwa berapa kali kita harus mandi dalam sehari atau seminggu tidak ada jawaban yang pasti. Yang pasti faktor di atas dan preferensi pribadi adalah hal yang menentukan. Beberapa orang merasa bahwa mandi setiap hari adalah suatu keharusan, dan beberapa orang percaya bahwa mandi 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup ya. Apakah melewatkan jam mandi berarti jorok? Tidak juga ya. Tidak mandi seharian atau lebih dari sehari itu pun juga tidak apa-apa, tergantung kondisi ya. Jadi mandi 2 kali sehari atau tidak mandi hingga 2 hari pun tidak masalah ya. Akan tetapi pastikan kamu mengacu pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya agar mandi jadi optimal, sehingga kebersihan dan kesehatan diri tetap terjaga. Jadi ini adalah mandi dalam perspektif internasional ya, dalam perspektif yang sangat universal ya, tidak bisa berlaku pada seluruh wilayah yang iklim dingin, iklim panas, yang musim kemarau, yang musim hujan ya, yang agama apapun ya. Jadi dimensi-dimensi kesehatan yang dilihat ya. Nah, nanti kita mencoba sebenarnya bagaimana sih Islam mengatur akan hal ini ya, karena anjuran untuk mandi di dalam Islam itu sangat banyak ya, sehingga kita mengenal ada mandi wajib, ada mandi sunnah ya. Jadi itu saja sudah ada kewajiban-kewajiban ya, yang memang harus mandi secara keyakinan, secara orang bilang secara syar'i ya. Jadi lepas hikmahnya baru mencoba nanti dicari ya, tetapi itu adalah perintahnya gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, bagaimana berapa kali kita mandi, tinjauan dari sisi kesehatan secara universal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.